Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha, anak-anakku kelas 2? Sehat ya hari ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini bersama Ibu akan belajar tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di rumah, dan nanti satu lagi subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke, kita mulai ya anak-anak yang soleh dan soleha. Sudah siap untuk mendengarkan? Ya, duduknya yang manis, yang rapi. Ya, oke. Untuk materi tema 4, hidup bersih di sekolah dengan muatan PPKN, kita masuk ke kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan apa saja. Salah satunya membantu ibu mencuci piring. 2, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. 3, berolahraga bersama ayah. Itu adalah kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, dan masih banyak lagi kalian nanti bisa sebutkan ya. Nah, oke, berikutnya kenapa sih kita harus bersatu di dalam rumah? Tujuannya apa? Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan. Nah, agar tercipta persatuan dalam kebersamaan ini, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Nah, apa saja? Di antaranya, tidak bersikap mau menang sendiri, ya, tidak atau bahasanya tidak egois ya nak ya. Apa-apa ingin pilihan kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ya, kita harus belajar menghargai pendapat misalnya kakak atau adik atau ibu dan ayah ketika kita melakukan kegiatan bersama. Kemudian mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Nah, mau bekerja sama itu maksudnya bagaimana? Kita mau bekerja sama dengan adik kita, contohnya di rumah, walaupun dia masih kecil, tapi dia bisa membantu kita dengan semampunya dia, ya. Kemudian apalagi mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, ya. Jika kita melakukan kesalahan, misalnya tidak sengaja ketika melakukan kegiatan bersama dengan ayah ibu, kemudian kita melakukan kesalahan. Nah, jangan segan-segan untuk meminta maaf. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Tadi kita mau mengakui kesalahan, berarti ketika orang lain berbuat salah, kita pun mau memaafkan orang lain, ya. Oke, berikutnya. Nah, dalam melakukan kegiatan bersama anggota keluarga di rumah, tentu saja kemampuan anggota keluarga berbeda-beda. Nah, disinilah kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan. Kemudian pasti yang karena kemampuannya berbeda-beda, jadi pekerjaan yang mereka lakukan pun tentu tidak sama, ada yang berat, ada yang ringan. Seperti adik tentu saja tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan ayah. Nah, seperti mengangkat barang-barang berat, nah itu tidak bisa. Kemudian begitu juga dengan orang tua atau kakak atau ibu atau ayah, ya. Kalau yang ringan-ringan tentu diserahkan kepada anak-anak yang paling kecil. Nah,
semua anggota keluarga harus saling membantu ya, harus saling rukun, saling memahami kemampuan mereka yang berbeda-beda. Nah, disinilah kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemudian kebersamaan ini tadi salah satunya adalah dapat mempersatukan kita. Nah, manfaat dari bersatu itu apa? Dari kita melaksanakan kegiatan bersama. Ya, sudah pasti kalau kita membersihkan rumah, kebersihan rumah dapat terwujud ya, jika semua anggota keluarga bersama-sama mau bekerja sama. Bukan hanya tugas ibu saja merapikan rumah, tetapi tugas semua anggota keluarga untuk menjaga kebersihan, apalagi dengan dibantunya ibu dalam pekerjaan rumahnya. Nah, sebaliknya jika kita tidak ada kerjasama, tidak ada kebersamaan di dalam rumah, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah, contohnya ya, jika kita tidak bersama-sama menjaga kebersihan di dalam rumah, maka ya kerugian apa saja yang kita dapat. Nah, nanti ibu akan sebutkan, tapi ibu akan menyebutkan dulu manfaatnya. Tentu tadi kan ada kerugian dan ada manfaatnya. Ibu sebutkan dulu ya manfaatnya ya. Manfaat jika kita bersatu di dalam rumah apa saja? Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, kemudian menambah keakraban anggota keluarga, kemudian menciptakan suasana nyaman di rumah. Ya, itu adalah manfaat sikap bersatu di rumah. Nah, kerugian yang ibu sebutkan tadi apa? Nah, jika kita tidak bersatu di rumah, tidak bersama-sama, tidak mau bekerja sama nih, akibatnya satu, pekerjaan menjadi lebih lama selesainya ya, kemudian pekerjaan terasa lebih berat, timbul rasa saling tidak peduli antara anggota keluarga, dan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Oke, itu yang termasuk hidup bersih di dalam rumah. Sekarang kita masuk ke hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Oke, untuk di lingkungan sekolah, sikap-sikap apa saja agar tercipta persatuan di sekolah? Nah, agar tercipta persatuan di sekolah, sebelum terciptanya persatuan di sekolah, kita kegiatan apa saja sih? Nah, kegiatan apa saja yang dapat menciptakan persatuan di sekolah? Yang pertama, kerja bakti. Kerja bakti membersihkan kelas. Kemudian bisa juga menciptakan persatuan di sekolah itu dengan mengerjakan tugas kelompok. Kita sering ya waktu kelas 1 oleh guru dibuatkan kelompok belajar ya. Nah, di situ akan terciptalah persatuan. Kemudian bermain bersama teman. Di dalam kelas kita sering bermain bersama teman. Nah, itu juga akan menciptakan persatuan. Kemudian berolahraga bersama teman. Ya, ketika pelajaran penjas ya. Nah, paling senang anak-anak. Nah, ini kita olahraga bersama, itu juga menciptakan persatuan. Nah, berikutnya kalau tadi adalah kegiatannya, sekarang adalah sikap yang harus kita miliki agar terciptanya persatuan dalam lingkungan sekolah. Apa saja? Oke, yang pertama, saling menghargai walaupun ada perbedaan ya. Itu yang pertama tuh, harus saling menghargai. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, berikutnya mau berbagi dan saling membantu atau kerja sama ya.
Kemudian saling memaafkan kesalahan teman, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta bersikap adil kepada teman. Nah, maka akan terjadilah persatuan dalam lingkungan, khususnya lingkungan sekolah. Oke, berikutnya tadi Ibu sudah menyebutkan kegiatannya yang dapat menciptakan persatuan, kemudian sikap-sikap yang harus kita miliki agar terciptanya persatuan. Maka perlu ditekankan lagi oleh Ibu bahwa ketika melakukan kegiatan bersama, hendaklah kita saling menghormati atau saling rukun, saling menghargai ya. Kemudian jika ada perbedaan atau perbedaan pendapat ya, khususnya hendaklah kita bicarakan bersama-sama. Jika itu terjadi, insya Allah persatuan pun akan tercipta. Oke, berikutnya kegiatan apa saja sih di sekolah yang dapat menciptakan kebersamaan atau kegiatan kerjasama apa saja? Coba kalian sebutkan. Ya, di sini ada bermain bola bersama. Anak laki-laki senang ya bermain bola bersama. Kemudian, nah ini apa? Ya, ini ya kerja bakti. Nah, biasanya dilakukan bersama-sama teman di dalam kelas. Kemudian ini apa? Nah, ini pasti tahu. Ini adalah lomba. Lomba apa? Perlombaan bakiak. Nah, ini butuh kerjasama. Jika kita tidak ada kerjasama, kemungkinan akan jatuh dan tidak akan terjadi kemenangan ya. Nah, oke, kalian bisa sebutkan lagi. Nah, ini apa? Nah, kegiatan yang bisa kegiatan kerjasama yang lain adalah membantu guru ketika membutuhkan pertolongan, seperti mengangkat buku ke ruangan kantor, atau ya mengumpulkan atau membagikan buku-buku ke anak-anak. Oke. Nah, sekarang manfaat dari kebersamaan dan persatuan di sekolah. Manfaatnya apa? Sama seperti di rumah ya. Kalau kita bersama-sama bekerja sama, maka kita semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian jika kita bekerja sama dalam sekolah, maka kita akan memiliki banyak teman sehingga dapat berbagi cerita bersama teman, dan terakhir akan menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Oke. Nah, sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman belajar. Oke, sampai situ saja dari Ibu. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.